Perkenalkan, nama saya Maya Surweni dengan NIM 41822120016 dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pengembangan sistem pada soal P1 yang menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Yang sistem yang saya buat adalah menggunakan nama pegawai dan juga password di sini. Ya, kalian bisa lihat bentar ya. Dan di sini. Kemudian, data pegawai ini nanti bakal disimpan di database MySQL melalui PHP MyAdmin. Ada di sini seperti ini. Nah, kayak gini nanti kita bisa nanti datanya database-nya akan tersimpan di sini dan kita bisa delete juga. Di sini bisa diedit-edit juga. Kemudian di di dalam PHP admin ini ada proses validasi login yang digunakan menggunakan API berbasis PHP sebagai penghubung antara aplikasi Android dan database. Dan di sini saya akan menentukan tujuan utama aplikasinya itu untuk membuat sistem login yang berbasis Android yang tidak menggunakan data hardcore. Jadi melainkan mengambil data langsung dari database. Dan selain itu, saya akan menggunakan arsitektur sistem Android app sebagai klien. Bentar ya. Yang akan sebagai klien. Selanjutnya di tahap planning ini, saya menentukan tujuan utama aplikasi untuk membuat sistem login pegawai berbasis Android dari yang tidak menggunakan data hardcode, melainkan mengambil data dari app sebagai klien dari database, langsung dari database. Jadi saya menggunakan arsitektur sistem Android app sebagai kliennya dan API PHP-nya sebagai perantaranya dan MySQL-nya juga tempat penyimpanan datanya. Kemudian alur sistemnya bisa berjalan nanti dari aplikasi Android-nya, kemudian mengirim data login ke API dan API juga melakukan pengecekan ke database sebelum mengembalikan hasilnya ke Android. Kayak gitu. Terus ya, selanjutnya tahap analisis, saya mengidentifikasikan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi, yaitu untuk kebutuhan fungsionalnya pengguna bisa mengimport username dan password, lalu sistem memvalidasi data tersebut ke database. Kalau semua datanya cocok, ya pengguna akan masuk ke halaman yang menampilkan data pegawainya. Sedangkan kalau semua yang tidak cocok, itu nanti akan menampilkan pesan bahwa loginnya gagal. Lalu beberapa kebutuhan non-fungsional seperti proses login itu harus cepat dan responsif, query database harus lebih aman, dan prepare statement, serta sistem bisa diakses menggunakan jaringan lokal dengan bantuan IP server. Lalu pada tahap ini desainnya kayak gini ya, sebentar. Nah, di sini kita bakal contohin gitu ya. Pada tahap desainnya itu kita merancang sistem dengan membagi menjadi 3 komponen utama nih. Yang pertama itu desain database-nya yang berisi kolom ID, nama posisi, dan gaji. Kemudian nanti di sistem ini namanya akan digunakan sebagai username dan gajinya nanti digunakan sebagai password. Terus kedua, desain API-nya itu menggunakan PHP karena Android tidak bisa mengakses MySQL secara langsung gitu. Jadi perlu bantuan PHP sehingga bisa dibuat file loginnya nanti gitu. PHP-nya itu untuk apa? Untuk memvalidasi data login. Terus desain modulnya yang terdiri dari ada activity login page Java ini. Activity login sebenarnya nih page Java. Kemudian nih ada di sini juga nih login page yang ini. Kemudian ada tampil semua pegawai Java sebagai halaman setelah login yang berhasil. Nanti akan tampil gitu. Kita bakal coba nanti gitu ya. Terus juga sini nih kemudian untuk tahap developmentnya saya bisa mulai melakukan implementasi coding. Saya membuat database dan tabel pegawainya di PHP admin di sini. Nih, kita biasanya localhost. Ya, kemudian setelah itu nanti kita bakal mengisi contoh datanya seperti memasukkan username atau dan password gitu. Kemudian selain itu saya juga membuat API loginnya yaitu PHP yang bertugas menerima input username nanti dan kemudian passwordnya dari Android. Kemudian dijalankan query-nya untuk mencari kecocokan nama dan gaji pada tabel pegawai. Lalu kembali direspon dalam bentuk JSON gitu. Jika loginnya berhasil maka status dikirim sukses, sedangkan kalau gagal statusnya failed gitu. Saya juga menggunakan prepare statement agar lebih aman dari serangan SQL injection juga gitu. Jadi jangan lupa pakai prepare statement kalau bisa ya.
Kemudian pada sisi Android, saya membuat activity login page Java. Ini login Java di bagian layout juga ada di sini login page. Nah ini untuk penerima input dari pengguna melalui edit text untuk username dan password. Kemudian kalau semuanya login ditekan, aplikasi akan mengirimkan request post ke API loginnya. Kemudian PHP formatnya XWWW form Erlang code itu nanti itu formnya gitu ya. Kemudian aplikasi akan mengirimkan request post ke API login PHP dengan format XWWW form Erlang code gitu. Setelah itu aplikasi nanti akan membaca respon JSON dari server dan kemudian kalau semua status login sukses, maka aplikasi berpindah ke halaman tampilan semua pegawai. Selain itu, saya juga menampilkan permission internet dan mengaktifkan color text traffic karena sistem masih memerlukan atau menggunakan HTTP ya untuk komunikasi jaringan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan tahap development. Nanti aplikasi akan dijalankan melalui emulator atau perangkat smartphone. Terus API-nya akan dijalankan menggunakan server lokal seperti Laragon atau nggak Exem gitu. Terus kalau pengujiannya dilakukan dengan HP asli, nanti alamat API-nya harus pakai IP dari address laptop ya, supaya perangkatnya itu bisa terhubung melalui perangkat jaringan yang sama gitu. Terus terakhir ada yang namanya maintenance, jadi sistemnya itu nanti dikembangkan lebih lanjut, bisa banget gitu ya, dikembangkan lebih lanjut dengan contohnya menambahkan password khusus yang nggak usah menggunakan gaji gitu. Terus penerapan enkripsi password, bisa juga menggunakan retrofit supaya komunikasi API-nya lebih modern. Terus bisa juga nambahin fitur CRUD pegawai gitu ya sebagai atau dashboard admin gitu, serta menambahkan session login menggunakan share preference. Untuk untuk aplikasinya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukin nih username atau password yang udah kalian siapin atau kalian udah masukin ke database-nya gitu. Kalau berhasil ya nanti kita akan ke tampilan data pegawainya gitu. Hako Yamasaki. Terus passwordnya itu adalah gajinya 123 123 123. Nanti klik login. Nah, kita nyampe di halaman data ini kayak gini nih. Yamasaki udah ada di sini. Terus kita juga bisa tambahin di sini tambah data. Bebas. Ini contohnya aku bebas aja ya. Posisinya juga bebas juga ya. Terus di sini gajinya bisa 555 3 aja. Terus tambah pegawai. Data berhasil diupdate. Terus kita bisa lihat datanya, bisa read data pegawainya di sini. Tada, tadi data yang kita berhasil update, berhasil tambahin itu ada di paling bawah nih. Nah, ini Bejut. Mana ya? Nah, ini nih, ada di sini gitu. Gini ya, jadi udah ketambah di sini gitu. Kalian sebenarnya kalau mau update juga bisa. Klik lagi aja. Terus di sini nah kayak gini. Contohnya aku mau edit gaji aja deh. Edit gajinya tambah 88. Tada, data berhasil. Seperti itu, logout lagi aja. Udah deh, kembali lagi ke tampilan username dan password. Sekian penjelasan proses SDLC dalam pengembangan sistem login pegawai pada soal T1. Sistem ini tuh terdiri dari aplikasi Android sebagai tampilan utama dari API dari sistem gitu ya. Terus API PHP juga bisa digunakan sebagai penghubung, serta database MySQL itu sebagai penyimpanan dari data pegawai. Jadi seperti itu ya semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.